Halo Sobat Simfoni SMA Negeri 1 Surakarta. Senang bisa berjumpa dengan kalian walaupun secara online. Semoga kita bisa segera berjumpa secara langsung di lain kesempatan ya. Teman-teman, pada ekstrakurikuler pramuka kali ini, kita akan belajar tentang penguatan pendidikan karakter melalui Sekolah Adi Pangastuti yang mengimplementasikan nilai-nilai hasta laku. Apa sih hasta laku itu? Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, bolehlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah Perkumpulan Solo Bersimfoni. Ada yang tahu belum siapa kita? Solo Bersimfoni adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan perdamaian, guna menjaga reputasi Solo Raya sebagai wilayah yang toleran dan damai. Nah, langsung aja yuk kita lihat video penjelasan hasta laku dari Pak Bayu. Selamat mendengarkan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kresna Bayu Sangka. Saya adalah Direktur Pengembangan Modul dan Program dari Solo Bersimfoni. Hasta laku itu adalah 8 perilaku atau tindakan yang kita gali selama beberapa waktu yang lalu yang bertujuan untuk mereduksi tindakan intoleransi yang ada di kalangan remaja ataupun masyarakat di sekitar kita. Nah, ini terkesannya memang bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Tapi kenapa bahasa Jawa? Ya karena yang pertama, karena kita memang berada dari lingkungan Jawa dan ada kecenderungan bahwa saat ini remaja ataupun kita itu semakin melupakan budaya adiluhung kita. Jadi ibaratnya kekhawatiran kita tentang orang Jawa ilang Jawane. Nah, inilah kita munculkan hasta laku. Hasta yang berarti 8 dan laku itu adalah perilaku. Jadi kayak gini ya. Ini kan kalau kita merujuk ke beberapa waktu yang lalu, semakin banyak tindakan-tindakan intoleran, semakin banyak tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Jawa ataupun nilai nasional, dan itu semakin merebak. Kenapa? Karena memang yang pertama memang karena adanya faktor globalisasi ya, dan kemudahan akses informasi, sehingga begitu banyak informasi yang ada dari luar itu masuk ke kita. Tidak peduli itu yang dari barat, dari timur, tenggara, selatan, ataupun mana-mana, itu masuk ke kita, dan masyarakat semakin bersifat permisif, artinya mengiyakan meskipun hal itu tidak sesuai dengan value kita. Makanya tujuan kita adalah untuk menggugah kembali, membangkitkan kembali nilai-nilai budaya Jawa khususnya yang pro toleransi, supaya apa toh? Supaya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa semakin kita redam. Oke, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai budaya pro toleransi yang memang ada sejak dahulu kala. Ya, seperti kalau saya berikan contoh aja. Hasta laku itu terdiri dari 8 laku. Yang pertama adalah gotong royong. Apa toh gotong royong? Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama. Kalau dalam bahasa Inggris itu togetherness. Kita kalau bareng-bareng semuanya akan bagus. Ini sebenarnya titik kulminasi dari seluruh tindakan yang dikembangkan atau diminta oleh para founding fathers kita. Pancasila ada 5 sila, kalau diperas menjadi Trisila, dan kalau diperas lagi itu menjadi Ekasila. Yang satu-satunya ada yang
dinamakan adalah gotong royong. Yang kedua itu ada guyub rukun. Guyub rukun itu harmoni, kehidupan yang sangat enak, sangat kita dambakan. Kalau ini guyub rukun ini menjadi salah satu tujuan dari sebuah negara, sebuah bangsa, supaya masyarakatnya yang beragam itu semakin hidup dalam kondisi yang enak. Tidak ada rasa saling curiga mencurigai, saling toleransi, saling bantu membantu, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah grapyak semana. Grapyak semana atau ramah tamah. Kenapa tuh ramah tamah? Itu perlu. Nah, ini anak-anak muda apalagi anak usia pelajar nih, semakin lama itu semakin takut bahkan untuk menyapa temannya sendiri. Kenapa toh? Takut dikatain kamu ini kepo, ngapain? Wontuno aja sih. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain. Kalau dengan temannya aja nggak mau berinteraksi, nggak grapyak, nggak semana, gimana kita akan bisa mencapai sesuatu yang lain? Selanjutnya adalah lembah manah. Ya, lembah manah. Lembah manah itu artinya rendah hati. Rendah hati, gampangannya kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak memiliki apa-apa, dan kita harus memiliki sesuatu yang humble, bahasa Inggrisnya ya, humble, yang rendah hati kepada setiap manusia. Yang selanjutnya, nilai kelima adalah ewuh pekewuh. Ewuh pekewuh itu mutual respect kalau kita membahasakan. Ini kita ambil dengan konotasi yang positif. Banyak berkembang di masyarakat, ewuh pekewuh itu muncul karena ketidaksesuaian, tetapi harus dilakukan demi menyenangkan orang lain. Apakah yang dinamakan ewuh pekewuh di sini seperti itu? Hampir sama, tetapi dengan tujuan yang baik, membuat sebuah kondisi yang bagus, sebuah kondisi yang harmonis, yang toleran, dan macam-macam sebagainya. Selanjutnya adalah pangerten. Pangerten, saling pengertian, mengerti satu dengan yang lain, ya, satu dengan yang lain. Ini sangat berbeda dengan nilai yang terakhir, yang disebut sebagai posriro. Pangerten ini lebih bersifat langsung orang per orangan. Aku ngertiin kamu, aku ngertiin mereka karena aku merasakan apa yang mereka rasakan, seperti itu. Kemudian andap asor. Andap asor hampir sama dengan lembah manah, tetapi ini sifatnya lebih universal. Kalau lembah manah itu mengenai hati, kalau andap asor lebih kepada tindakan. Tindakan andap asor seperti apa sih? Oh, berarti sopan santun ada di dalamnya, seneng tulung tinulung itu ada di dalam andap asor. Gimana kita bersifat kepada orang tua, kepada teman, kepada lingkungan, dan macam-macam sebagainya. Dan yang terakhir adalah teposliro. Teposliro atau toleran. Toleran ini menjadi dasar bagi kehidupan yang harmoni, yang kalau bahasa Arab baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, jadi dari nilai-nilai budaya Jawa ini sebenarnya sudah ada sejak nenek moyang kita terlebih dahulu. Tetapi memang kita berusaha untuk menggugah kembali dan mengimplementasikan kepada teman-teman kita, remaja ataupun kalangan umum, begitu. Kita kalau dulu ada namanya jembatan keledai ya, itu kita ya jembatan keledai, kita anggapnya keledai yang mau nyebrang nggak bisa, berarti kita butuh jembatan. Kita disingkat aja jadi 3G lepat. Nah, 3G lepat. 3G itu artinya gotong royong, guyub rukun, grapyak semana, kemudian lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, andap asor, dan teposliro.
Seperti halnya sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas, itu yang paling tepat diterapkan adalah ketika kita menggunakan value ataupun menggunakan nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut. Fokus kita adalah di Jawa, khususnya di Solo. Dan ini bukan hal asing. Oke, kalau toleran sebaiknya pakai bahasa persatuan aja. Nggak apa-apa pakai bahasa persatuan atau pakai bahasa Inggris yang bahasa internasional, sebenarnya tidak masalah. Toh semua nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, hastolaku ini tidak bersinggungan, tidak ada konflik antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semuanya sama. Dan harapannya apa? Harapannya kalau kita menggunakan dengan bahasa lokal atau budaya lokal, ini proses memasuki ke ranah bawah sadarnya itu jadi lebih gampang, seperti itu. Untuk target audiens kita sebenarnya kita utamakan kepada milenial nih, atau remaja yang menginjak dewasa, tetapi tidak menutup kemungkinan nilai-nilai hastalaku ini juga bisa diterima oleh khalayak umum. Umum artinya apa? Artinya setiap orang yang peduli dengan toleransi, yang menganggap bahwa toleransi itu adalah penting, itu bisa belajar bersama tentang nilai-nilai hastalaku ini.